Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vita Septiani dengan NIM 85, Widiawati Mutia dengan NIM 87, Lekok Cindy Tamara dengan NIM 89, Triwulansari dengan NIM 91, dan Ahmad Burhan dengan NIM 93. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang golongan anion, yaitu sitrat atau C6H5O7 Kelarutan sitrat adalah zat pada kristalin yang sangat larut dalam air. Ia menjadi tak terhidrat pada 55 derajat dan melebur pada 160 derajat. Ia merupakan asam tribasa dan karenanya menghasilkan 3 deret garam. Sitrat normal dari logam-logam alkali mudah larut dalam air. Sitrat logam lainnya larut sangat sedikit. Sitrat asam lebih mudah larut daripada sitrat asam. Selanjutnya ada asam sulfat pekat. Bila suatu sitrat padat dipanaskan dengan asam sulfat pekat, dilepaskan karbon monoksida dan karbon dioksida. Larutan perlahan-lahan akan menjadi gelap warnanya akibat pemisahan karbon, dan belerang dioksida dilepaskan. Hasil-hasil yang mula-mula adalah karbon dioksida dan asam aseton dikarbosilat. Yang terakhir ini mengalami penguraian sebagian atau parsial menjadi aseton dan karbon dioksida. Kita boleh menggunakan pembentukan perantara asam aseton di karbosilat ini, serta interaksi yang terakhir dengan larutan natrium nitroprusida dengan menghasilkan pewarna merah sebagai suatu uji terhadap sitrat. Bila kira-kira 0,5 gram suatu sitrat atau asam sitrat diolah dengan 1 ml asam sulfat pekat selama 1 menit, campuran didinginkan dengan hati-hati, diencerkan dengan air, dijadikan basa dengan larutan natrium hidroksida, lalu ditambahkan beberapa mililiter larutan natrium nitroprusida yang baru saja dibuat. Terjadilah perwarnaan merah tua. Selanjutnya, larutan perak nitrat. Endapan perak nitrat yang putih dan seperti dadih susu dari larutan netral. Endapan larut dalam larutan amonia encer, dan larutan ini mengalami hanya sedikit sekali reduksi menjadi perak setelah dididihkan. Terlihat adanya perbedaan dan tatrat. Larutan kalsium klorida. Tidak ada endapan dengan larutan netral dalam keadaan dingin atau perbedaan dari tatrat, tetapi sudah dididihkan selama beberapa menit, dihasilkan suatu endapan kristalin kalsium sitrat. Jika larutan natrium hidroksida ditambahkan kepada larutan yang dingin yang mengandung kalsium klorida berlebihan, terjadi pengendapan segera dari kalsium sitrat yang amorf, yang tak larut dalam larutan-larutan alkali kaustik atau hidroksida logam-logam alkali, tetapi larutan dalam larutan amonium klorida. Setelah larutan amonium klorida itu dididihkan, mengendaplah kalsium sitrat kristalin yang kini tak dapat larut dalam amonium klorida, dan dihasilkan suatu reaksi sebagai berikut. Selanjutnya ada larutan kadmium asetat. Endapan kadmium asetat CD3C6H5O7 yang putih seperti gelatin praktis tak larut dalam air mendidih. Tetapi
mudah larut dalam asam asetat panas atau satrat tak memberi endapan. Berikut hasil reaksinya. Uji Denitz. Tambahkan 0,5 ml larutan merkurium 2 sulfat asam kepada 3 ml larutan sitrat. Panaskan sampai mendidih, lalu tambahkan beberapa tetes larutan kalium permanganat. Warna permanganat akan menghilang dengan cepat. Lalu, dengan agak tiba-tiba terbentuk endapan putih yang berat yang terdiri dari garam rangkum merkurium 2, sulfat basa dengan merkurium 2, aseton dikarbonsilat dan menghasilkan reaksi berikut. Garam dari asam-asam halogen mengandung, maka harus dihilangkan sebelum melakukan pengujian. Reagensia suatu larutan merkurium 2 asam sulfat dibuat dengan menambahkan 10 ml asam sulfat pekat dengan perlahan-lahan kepada 50 ml air dan melarutkan 2,2 gram merkurium 2 oksida dalam larutan yang panas itu. Selanjutnya ada kerja oleh panas. Garam sitrat dan asam sitrat mengarang bila dipanaskan. Dilepaskan karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap-uap yang berbau tajam. Berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.